Mari Tuhan berbicaralah lagi kepada kami. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami renungkan. Sungguh-sungguh Tuhan membuka mata kami untuk melihat kebenaran. Sungguh-sungguh Tuhan membuka telinga kami supaya firman itu bisa masuk. Dan sungguh-sungguh Tuhan membuka hati kami supaya hati kami ya Tuhan boleh lembut terhadap firman-Mu. Kami boleh terbuka terhadap kebenaran. Mari Tuhan Roh-Mu yang kuduslah bekerja di tengah kami. Hanya Engkau yang dapat menyadarkan. Hanya Engkau yang dapat meyakinkan. Hanya Roh-Mu yang bisa membaharui dan menguduskan. Hanya Roh-Mu Tuhan yang dapat membuat orang benar-benar bertekuk lutut mengaku Yesus adalah Tuhan. Mari Tuhan berkatilah kami semua, kami yang hadir di sini, baik yang juga online, supaya Engkaulah Tuhan memberkati, supaya satu pun tidak ada yang dilewatkan. Kami menyerahkan hamba-Mu, supaya Engkau sendiri yang menolong dia, menguduskannya dan menolong dia, untuk boleh menyatakan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, senang boleh berjumpa kembali semua ya, karena ada yang dari luar kota juga di sini. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Filipi. Filipi pasal yang kedua. Filipi yang kedua, bisa dengar semua ini? Saya. Oke, Filipi 2 ayat yang kelima sampai ayat 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya ingin bertanya dulu ya, adakah di antara kita pernah tidak menyukai orang Kristen? Tinggi-tinggi? Enggak banyak ya. Siapa yang suka kepada orang Kristen? Iya, ini kemana pun enggak ini. Yang enggak suka pun enggak, yang suka pun enggak. Jadi jakame. Iya, abstain. Iya. Pertanyaan yang berikutnya, siapa di sini yang enggak suka dengan Tuhan Yesus? Nah, kan ini beda ya. Ada? Iya, ini nggak ada yang angkat tangan kulihat. Siapa yang suka dengan Tuhan Yesus? Wah, banyak ya. Ya, tapi ada juga yang dia gini. Artinya apa itu ya? Ragu-ragu ya, suka juga tidak? Ya, tidak suka juga tidak. Iya. Ada banyak orang yang suka dengan Tuhan Yesus, tapi tidak suka dengan orang Kristen.
Iya. Saya mengingat di antaranya adalah Perdana Menteri India. Dia sangat salut dengan Tuhan Yesus. Makanya dia pernah pergi ke gereja yang berwarna, artinya gereja yang di dalamnya orang-orangnya kulit putih. Ketika dia masuk, nggak ada yang sapa dia. Kalian tadi datang ada yang sapa nggak ya? Itu nggak ada yang nyapa dia. Nggak ada yang mempersilahkan dia masuk. Iya, jadi terakhir dia bilang begini, Tuhan Yesus baik tapi orang Kristen kok nggak baik ya katanya. Dan sejak hari itu dia nggak datang lagi. Jadi orang Kristen menjadi batu sandungan bagi dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Wah, serem juga saya membacanya. Iya, ini berarti orang Kristen yang menjadi penghalang dia kemana? Ke surga. Orang Kristen yang menjadi penghalang dia diselamatkan. Padahal Yesus sendiri dia bilang gini, tidak ada yang lebih bermoral dari dia. Tidak ada yang ajarannya lebih baik dari dia. Itu dia cunginya jempol semua. Hanya karena kesaksian orang Kristen pada waktu itu, mungkin hari ini enggak lagi ya. Tapi pada waktu itu itulah yang membuat dia bilang panutan moralku adalah Yesus, tetapi aku tidak bisa menjadi orang Kristen karena orang Kristen tidak baik. Iya, saya sedih mendengar itu gitu ya. Kok bisa dia apa enggak melihat Yesus di dalam orang Kristen. Yang dia lihat malah orang Kristen itu begitu memikirkan dirinya atau kelompoknya gitu. Sehingga tidak terbuka dengan orang seperti dia yang adalah warga lokal walaupun gereja itu letaknya di India bukan di barat. Iya. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita lihat contoh lain misalnya ya, atau saya kasih ilustrasi yang lain dulu. Pernah lihat kupu-kupu ya? Pernah. Kupu-kupu itu cantik tidak? Cantik, apalagi kalau warna-warni. Tapi kupu-kupu itu dulunya apa? Ulat. Iya, kemudian jadi apa? Kepompong. Baru setelah dia, apa istilahnya, menetas. Ya, lahirlah kupu-kupu yang indah. Ketika dia ulat, dia kupu-kupu atau tidak ya? Hah? Gen di dalamnya apa? Kupu-kupu. Ketika dia kepompong, yang isinya dalamnya itu apa? Kupu-kupu. Karena kalau nggak ada gen kupu-kupu di dalam, nanti menetas pun dia jadi apa? Nggak jadi kupu-kupu. Iya, jadi siri-siri dia. Apa bahasa Indonesianya siri-siri? Capung. Iya, karena apa gennya, apa namanya, isi dalamannya itu, naturnya ya. Nah, naturnya adalah siri-siri gitu loh. Tapi kalau naturnya memang kupu-kupu, nanti dia jadi kupu-kupu walaupun dia mengalami sebuah proses. Ketika ovum bertemu dengan sperma, itu namanya apa? Ini anak-anak sekolah sini ya. Apa? Zigot. Zigot itu manusia tidak? Manusia ya? Iya, manusia ya? Iya, manusia. Bukan calon manusia ya? Manusia. Maka membunuh zigot sama dengan membunuh manusia, ya kan? Iya, zigot ini tambah besar jadi apa? Bayi, kan gitu ya, bayi dulu lah. Baru kemudian janin dulu ya. Baru kemudian lahir sebagai bayi, kemudian anak-anak, setelah itu remaja kayak anak remaja kita ini, terus pemuda, dewasa, terus tua, masih manusia kalau udah tua. Hah? Masih ya? Masih manusia ya? Iya, naturnya di dalam adalah manusia. Walaupun penampilannya tadi mengalami sebuah proses. Iya.
mengalami sebuah proses sampai kemudian bukan lagi tua, ujur. Tahu ujur? Tua kali. Udah gini-gini dia. Udah gini, masih manusia. Ini kalian yang bilang ya. Ya, dan memang sebenarnya lah demikian. Karena ada juga bangsa yang gini katanya, yang belum produktif itu bukan manusia. Jadi janin bukan manusia, anak-anak bukan manusia, tua-tua yang gak produktif lagi katanya bukan manusia, mantan manusia. Iya, ini masih syukurlah kita ini pengetahuannya masih waras semua ini. Jadi dari dalam kandungan pun itu sudah manusia, maka menggugurkan itu sama dengan berdosa, yaitu dosa membunuh. Siapa tahu dulu ada di sini bapak-bapak disuruhnya istrinya gugurkanlah anakmu, katanya kan? Atau ada ibu-ibu, ini rapat kali anakku ini, sudahlah. Ya, maka dia berusaha menggugurkan, entah dengan meminum jamu, entah dengan apa lagi ya. Dengan olahraga yang ekstrim, lompat-lompat, ya ketika janinnya masih sangat kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang datang dalam Natal itu naturnya siapa? Allah. Iya. Jadi Allah itu tetap Allah. Walaupun nanti, walaupun kemudian dia menjadi manusia. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah itu gak jadi Allah lagi. Ketika dia jadi manusia, dia manusia saja. Naturnya itu tak akan bisa diambil dari dia. Dia tetap Allah, cuma dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Mari kita lihat ayat 5 ini tadi dulu. Ya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia Allah, ya kan? Iya. Jadi kalau Natal kita gini, kita harus tetap ingat Allah itu Natal itu Allah jadi manusia, lahirnya di Nazaret. Masih tanggap semua ya. Lahirnya di mana? Iya, ini masih sadar semua ini walaupun panas. Ya kan, siapa tahu udah panas matahari ini kan. Lahirnya di Bethlehem. Jadi dia Allah yang tidak mempertahankan keberadaannya sebagai Allah, tetapi dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, tapi natur Allahnya itu tidak hilang. Dia tetap Allah 100%, tapi juga dia adalah manusia 100%. Ya, dikatakan tadi di sini dia tidak mempertahankan. Ya, sebenarnya di dunia ini kenapa kacau? Kita semua suka mempertahankan. Iya. Kalau Allah tetap mempertahankan dirinya adalah Allah dan tidak mau mengosongkan dirinya menjadi manusia, habislah kita. Iya, karena kalau dia tidak pernah menjadi manusia, bagaimana manusia bisa diselamatkan? Dengan apakah manusia yang berdosa bisa dibayar utang dosanya? Nggak mungkin kan satu manusia harganya sama dengan kambing 5 ekor. Nggak bisa. Nggak bisa juga walaupun lembu mahal 10 juta mungkin satu ekor. Dapat 10 juta lembu. Atau 100 juta lah kita buat. Tetapi lembu pun tak bisa menggantikan manusia. Menurutmu seberharga apa sih manusia? Kam ini berharga enggak? Seharga berapa kam? 1 domba, 1 lembu, 10 kilo emas, apa hargamu? Dengan apa kam mau ditukar? Enggak ada ya? Iya. Dengan apa? Iya, saudara-saudara manusia itu sangat
berharga, ya. Karena dia diciptakan segambar dengan Allah. Dia tak dapat digantikan oleh apapun. Ya, tak ada orang menjual anaknya untuk seekor kambing, ada. Kujual anakku ini ya, remaja ini nakal kali. Aku dapat seekor lembu gitu, mau? Mana ada, walaupun nakal-nakal nggak mau anaknya dijual, dia dapat lembu atau dapat emas berapa? 10 kilo. Mahal kalian ya, nggak mau loh orang tua kalian tukar kalian dengan 10 kilo emas. Hebat ya, nggak mau. Ada sini mama mau jual anak. Satu anak, satu lembu. Iya, lumayan kan 5 anaknya dapat 5 lembu. Tapi dia nggak punya anak lagi. Ada yang mau gitu? Iya, jadi nggak ada. Mama ini langsung kuat suaranya bilang nggak ada katanya. Sayang kali dia sama anaknya, walaupun anaknya budak. Dikatakan 10 kali pun lalap nggak dengar. HP aja lalap dipegangnya, iya kan? Tapi tetap anak, iya kan? Berharga. Iya. Jadi yang datang ke dalam dunia tadi, ya, sebelum Yesus datang ke dalam dunia dia sudah ada ya. Iya, kita tahu bahwa di sorga dia dilayani oleh malaikat-malaikat. Semua menyembah dia. Iya, jadi ketika dia mengosongkan dirinya, apa yang dikosongkan? Iya kan, apa yang dikosongkan? Natur Allahnya itu nggak mungkin dikosongkan. Iya, karena dia tetap Allah walaupun dia datang ke dalam dunia, dia jadi manusia, dia Allah dan dia manusia. Iya, tapi apa yang dikosongkan? Yang dikosongkan adalah kalau tadi banyak keistimewaannya ketika dia di sorga tentunya, karena semua malaikat menyembah dia. Bayangkanlah itu. Ada hal-hal yang khusus gitu ya, yang diperlakukan hanya kepadanya. Ya, hanya kepadanya. Tapi ketika dia ke dalam dunia, perlakuan khusus itu masih berlaku? Nggak berlaku lagi. Lihatlah kayak mana orang buat sama dia. Ya, nggak berlaku lagi. Ya ini yang dikosongkan. Jadi kalau dulu pertahankan kemuliaan, dia memang mulia, jadi wajar saja. Dia tetap dimuliakan di surga, tapi di bumi lihatlah bagaimana ya. Iya, bagaimana dia. Sebenarnya dia seharusnya dilayani kali. Tapi kita lihat dia pula yang melayani, cobalah. Siapa yang melayani siapa? Seharusnya seorang yang rendah yang melayani seorang yang lebih tinggi. Tapi ini kita lihat yang lebih tinggi itu datang ke dalam dunia menjadi manusia. Dia justru yang melayani yang rendah tadi. Dia yang melihat orang sakit disembuhkannya. Ya, dia yang melihat kaki murid-muridnya kotor, lalu kemudian mengambil baskom, lalu membersihkan ya kasut mereka ya dari kotoran ketika mereka berjalan dari satu daerah ke satu daerah yang lain. Apa kata Yesus? Aku datang bukan untuk dilayani, aku datang untuk melayani. Tapi banyak orang kemana-mana datang maunya dia yang diservis ya. Dia yang dilayani, dia yang dihargai. Apalagi kalau dia punya sesuatu yang bisa disetarakan dengan sesuatu yang hebat gitu. Ya kan? Iya. Apa namanya? Dia kan kepala gitu. Kepala, di mana dia kepala? Di kantor dia kepala, di gereja apa dia? Jemaat, ya kan? Ya jangan nanti kepala perusahaan lalu tiba di sini merasa di sini juga kepala perusahaan. Jadi ketika kurang dihormati sedikit gitu kan? Oh, aku tak dihargai katanya. Loh, Yesus datang untuk melayani. Melayani ya? Iya, kamu gitu juga ya, suka melayani ya, suka memperhatikan, suka berbuat bagi orang, bukan selalu supaya gini maunya dibuatnya sama aku. Masa
masa lalap sampai sekarang aku nggak gini dibuatnya. Ada gitu? Maunya gini aku dibuatnya gitu ya. Iya, banyak tuntutan orang sama pendeta ya. Sorry. Ini buka rahasia. Maunya gini dibuatnya gitu ya. Iya, seperti itu. Kita lihat Yesus tidak datang untuk dilayani. Jadi yang dikosongkan itu apa? Kalau di sorga dia dilayani loh, dia disembah, dia dipuji-puji. Nah, ya, dan itu haknya karena memang dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dia yang lebih besar daripada segalanya. Kan memang wajar kan? Iya, kita nggak besar aja pengen dihargai, ya kan? Kita biasa-biasa saja ingin dihormati kan gitu ya? Iya. Tapi Natal adalah Allah yang datang ke dalam dunia bahkan menjadi hamba. Iya, kalau kata kasarnya bahasa Indonesia itu pembantu ya. Menjadi hamba-hamba itu orang yang melayani, orang yang akan dimarah-marahi orang yang akan diinjak-injak juga barangkali ya, akan direndahkan. Dan itulah yang dilakukan kepada Yesus. Siapa sih yang menghargai dia? Mahkamah agama, raja, ahli Taurat. Siapa yang menaruh hormat kepada dia? Ya, orang Parisi, orang Saduki, orang Yahudi, siapa? Saudara-saudara, hak istimewa untuk dihargai, untuk dihormati. Karena dia adalah Allah, itu dikosongkan dari dirinya. Sehingga ketika kepadanya diperlakukan sebenarnya semua tindakan yang tidak layak untuk dia. Tapi kita melihat itu tidak membuat dia ngambek, itu tidak membuat dia tidak lagi melakukan apa yang harus dia lakukan. Disinilah kita lihat kekalahan kita. Kita kadang kalau nggak diperlakukan sebagaimana seharusnya, atau kita ditegur, atau kita kita sedikit ada kata-kata yang kurang enak sama kita, ya langsung bukan seperti Yesus kita ya. Ada langsung di sini, gitu ya. Itu saya, kalian enggak gitu ya? Iya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikosongkan. Apalagi yang dikosongkan? Yesus adalah Allah. Kalau dia Allah sebenarnya dia tidak bergantung kepada siapapun. Tetapi ketika dia datang ke dalam dunia, dikatakan di situ bahwa dia taat kepada Bapa. Sampai kapan? Sampai akhir. Jadi dia yang setara tadi dengan Allah, serupa dengan Allah, dia adalah Allah. Sekarang dia memposisikan dirinya, menempatkan dirinya di bawah Allah. Mirip dengan suami istri ya. Sebenarnya suami istri sama-sama diciptakan oleh Tuhan, setara, equal. Tapi ketika mereka dipanggil untuk masuk rumah nikah, istri harus memposisikan diri di bawah suami. Sehingga suami menjadi kepala, menjadi pemimpin. Dan istri menempatkan diri secara sadar dan sukarela, ya, di bawah kepemimpinan daripada suaminya. Iya. Seperti itu. Jadi Yesus sebenarnya Allah. Dia gak perlu diatur oleh siapapun. Ya. Bahkan Allah Tritunggal bersama-sama setara, kan? Tapi ketika dia datang ke dalam dunia, apa kata Bapa? Iya kan? Apa yang disuruh oleh Bapa, itulah yang dia lakukan. Jadi Yesus mengosongkan diri, menempatkan diri di bawah Bapa dalam ketundukan kepada Bapa dalam semua hal. Dalam semua hal. Ini tidak mudah. Orang yang biasa berdiri sendiri gitu ya, mandiri gitulah. Biasa dia lakukan semua sendiri. Ya, tidak mudah untuk kemudian menempatkan diri di bawah yang lain. Iya. Ketika kita seorang pimpinan aja, ada pimpinan kita lagi di atas kita, susah kita menempatkan diri di bawah dia karena sudah biasa kita jadi pemimpin pula. Iya.
Padahal sebenarnya di dunia ini di atas Tuhan cuman gak ada pemimpin. Kalau enggak semuanya di atasnya ada lagi pemimpin. Ada pemimpin. Dan sebenarnya Tuhanlah yang memberikan hierarki itu. Suami pemimpinnya adalah Kristus. Ya, dan Kristus tadi tunduk kepada Bapa. Ya. Bapa tunduk sama siapa? Ya enggak ada lagi, karena itu yang tertinggi. Iya, jadi sebenarnya karena Yesus dan Allah adalah satu, ya sama-sama Allah, ya pribadi pertama dan kedua dari Allah Tritunggal bersama Roh Kudus, ya. Maka sebenarnya setara, makanya tadi setara dengan Allah. Ya, equal. Tapi kemudian tadi dia menempatkan diri, ya, di bawah Bapa, maka selalu dibilang Bapa lebih besar. Ya, dalam posisi ketika Yesus menjadi manusia, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan. Ya, jadi ini ya, jadi dia begitu mandiri, dia tidak kekurangan sesuatu apa. Bukankah dia pencipta segala sesuatu, apapun dia sebenarnya tidak bergantung kepada siapapun. Dia memiliki segala sumber untuk apapun juga. Tapi dia tadi menempatkan diri di bawah Bapa sehingga apa yang Bapa bilang. Maka apa katanya? Apa yang kulakukan semua adalah dari Bapa. Apa yang Bapa katakan itu lagi yang kukatakan. Dia menempatkan dirinya sedemikian. Ya, bagaimana dengan kita ya? Bisa nggak kita menempatkan ya pada tempat yang Tuhan posisikan gitu ya? Ya, kalau istri ya menghormati suamilah. Tunduklah selama itu tidak berlawanan dengan firman Tuhan. Sebagai suami tunduklah kepada Kristus. Iya, sebagai pekerja tunduklah kepada atasan. Jangan bilang atasanku tak bertobat, ngapain ku dengarkan? Enggak pun dia bertobat, kalau itu sehubungan dengan pekerjaan, ya kita harus dengarkan sejauh kita tidak disuruhnya untuk berbuat dosa. Tunduklah kepada pemerintah yang dipilih oleh Allah untuk kita. Terlepas dari dia hormat kepada Tuhan atau tidak hormat, selama dia tidak menyuruh kita seperti ini Nebukadnezar untuk menyembah berhala, ya kita juga tunduk. Iya, makanya orang percaya ada SIM-nya. Orang percaya taat pajak kan begitu ya. Iya, begitu juga di sekolah anak-anak kami ini tunduk kepada wali kelas, tunduk kepada siapa? Kepala sekolah. Selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Sebagai anak tunduk kepada orang tua karena orang tua Tuhan angkat menjadi pemimpin di tengah-tengah keluarga selama kamu belum membentuk rumah nikahmu sendiri. Kalau kamu sudah membentuk rumah nikahmu, kamu tidak artinya ketundukan seperti di rumah tidak lagi seperti itu karena kamu sudah keluar dari rumah, kamu sudah artinya berdiri bersama-sama dengan Tuhan. Seperti itu ya. Supaya jangan nanti kita enggak menghargai, karena Tuhan Yesus pun menghargai ini. Dia mengosongkan dirinya, dia tunduk kepada Bapa, bahkan dikatakan tadi, bahkan sampai mati pun dia tunduk. Banyak orang ketika semua masih baik-baik sih gampang tunduk. Tapi kalau kita lihat Yesus, ya nyawa pun taruhannya dia tetap tunduk. Dia mempercayakan seluruh keberadaannya kepada Bapa. Iya. Mari kita lihat kembali ya. Ayat yang ke-6 tadi, walaupun dalam rupa Allah, walaupun Allah ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, semua hak istimewanya tadi ya, dan mengambil rupa seorang hamba. Bukan saja hak istimewanya, juga ketidaktergantungannya itu. Ya, dia akhirnya menjadi orang yang mau bergantung kepada Bapaknya dalam segala sesuatu ketika dia berada di dalam dunia. Iya, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya
dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dia merendahkan dirinya. Di mana kita lihat dia merendahkan dirinya? Dalam kelahirannya rendah atau tinggi? Rendah ya. Tak seorang pun kita lahir di kandang domba atau di kandang apa peliharaan di kampung? Kandang babi? Iya, atau kandang apa ya? Lembu, kerbau gitu ya. Kandang domba, kandang kambing nggak ada ya. Semua kita lahirnya di mana ini? Di mana? Di rumah sakit. Mungkin ada di rumah, ditolong oleh bidan ya. Iya, tapi dia dalam kelahirannya pun sudah rendah. Karena pembesar raja-raja, kan kalau rumah sakit pun pilih kelas berapa ya? Bukan kelas 1. Bukan kelas 3, tapi apa? PIP. Apa itu PIP? PIP. Very important person. Orang yang sangat penting. Makanya kamar khusus. Taulah kita, ini penggede. Atau setidaknya orang kaya. Atau orang yang punyalah, kan gitu ya. Ini dia yang punya langit dan bumi dan segala isinya. Dia pencipta. Coba bayangkan dia datang di tempat yang paling rendah. Ya, jadi dia merendahkan diri dalam kelahirannya. Lahir lewat anak darah Maria. Ya, lahirnya pun di kota paling kecil. Ya, yaitu kota Bethlehem. Bukan kota Yerusalem yang terkenal. Bukan Samaria ibu kota dari Israel, Yerusalem ibu kota Yehuda, bukan. Tapi lahir di sebuah kota yang gak ada dalam peta. Iya, ada kampung kalian gak ada dalam peta? Kira-kira mirip kayak gitulah tempat di mana Yesus dilahirkan. Iya, seperti itu ya. Jadi rendah kali lah memang. Iya. Satu tempat tidur pun tak ada. Ketok semua tempat saya kira diketok oleh Yusuf. Rumah-rumah yang ada di kota Bethlehem. Tapi karena sensus yang diumumkan oleh Kaisar Agustus itu, tidak ada tempat untuk tidur pun. Tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Tidak ada tempat untuk lahir ke dunia pun gak ada tempat. Ada satu orang Yahudi yang bilang, di belakang ada di sana kandang domba kami. Saya tidak tahu apakah dia minta maaf atau tidak ya. Maaf ya, cuma di situ tersedia. Atau mungkin entah dia pun gak minta maaf. Dia hanya menawarkan, di belakang ada kandang domba. Bayangkan pencipta langit dan bumi ini datang ke dalam dunia. Satu rumah pun gak ada yang yang menyediakan, yang tersedia. Semua apa? Full booking gitu ya. Di booking dengan penuh, semua penuh. Gak ada tempat bagi dia raja di atas segala raja. Allah yang datang dalam rupa manusia. Saya membayangkannya aja udah mau nangis. Dia Tuhan. Dia menjadikan semua no place. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat. Ini Natal ya. Yesus datang ke dalam dunia. Yesus mau datang dalam hidup kita. Ada tempat atau enggak ya? Atau kita juga bilang full booking. Penuh. Apa isinya di dalam yang penuh itu? Tak ada tempat untuk Yesus untuk apa? Untuk masuk, untuk tinggal. Dalam hidupnya juga dia merendahkan diri. Dia bukan lahir tadi di tengah. Tuhan tidak memakai pejabat untuk melahirkan dia. Tuhan tidak memakai raja, Tuhan tidak memakai orang kaya. Tuhan memakai orang yang sangat simpel, yaitu Maria dan Yusuf.
Sebenarnya mereka tidak punya apa-apa kalau dari segi harta. Karena Yusuf pun hanya tukang kayu. Iya, Maria hanya gadis desa biasa. Desa Nazaret yang selama ini dianggap juga rendah. Karena di situ berkumpul orang-orang yang gak beres. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dia bukan dilahirkan di tempat yang hebat. Jadi gak ada kita yang miskin mengatakan gak adil lah itu. Karena saya dulu begitu. Saya merasa kenapa tempat saya lahir gak orang kaya gitu ya. Ya supaya sekolah pun bisa. Ya sekolah yang bona fide. Yang keren. Uang ada gitu ya. Iya. Yesus sendiri malah lahir di tempat. Ya dan di keluarga yang seperti itulah dia ditempatkan. Kerja keras adalah biasa baginya di rumah orang tuanya ya. Biasa, karena bapaknya tukang kayu. Dia juga diajari jadi tukang kayu buat kursi. Ayo pegang sini, kayak Abi kan. Abi pegang sini gitu kan. Saya semalam ada 5 pintu kita turun semua. Jadi orang ini Joshua, Abi jadi asisten bapaknya kan gitu ya kan. Ini angkat sini katanya. Iya, seperti itulah Yesus lahir di keluarga Yusuf. Lifestyle-nya pun bukan lifestyle yang keren gitu loh. Enggak, biasa-biasa saja. Makanannya pun roti, bukan apa burger gitu, bukan. Bukan pizza, bukan. Makanannya roti-roti kecil di Israel yang biasa diaduk gitu kayak ampam. Kamu masih makan ampam? Masih ya? Enggak nangis kalau makan ubi ya? Nggak nangis ya kalau campur jagung gitu, nggak nasi putih, nasi merah tiap hari ya. Nggak ya? Yesus sederhana sekali. Lifestyle yang sangat sederhana. Ya, bajunya juga biasa-biasa saja. Ya. Bajunya juga biasa saja, nggak ada made in sutra gitu ya kan, nggak ada. Atau made in apa yang agak berkilat-kilat gitu ya. Nggak tahu saya semua merek kain-kain lah. Ya, ya begitu style yang sederhana. Tetapi ingat, dia Allah, dia manusia. Dia punya segalanya. Tapi dia membatasi diri, ya sederhana. Dia bekerja, ya dia juga belajar. Dia belajar dari kecil tentang firman Allah. Karena waktu itu kan gak ada sekolah, homeschooling yang ada. Semua sekolah di rumah, orang tua yang ngajarkan semua pelajaran, apa saja. Termasuk baca, hitung, ya firman Tuhan. Sampai umur 12 itu saya rasa gak ada guru lain loh selain orang tuanya. Tapi orang Yahudi itu luar biasa pintar-pintarnya di seluruh dunia loh. Kenapa? Karena dari kecil otaknya itu dilatih. Iya. Mereka belajar dari kecil sehingga pada usia 12 seluruh kitab ulangan bisa hafal luar kepala. Iya, kita satu pasal aja nggak dapat sampai sekarang. Karena anak kita tidak dilatih dari sejak kecil. Nggak dilatih. Kalau mau anak pintar latihlah dari kecil, suruh aja ngapal banyak-banyak firman Tuhan. Latihlah dia. Karena dengan begitu otak ini manja. Kalau dia nggak disuruh latihan ini, lama-lama makanya orang bilang otak orang Indonesia hanya dipakai sekian persen. Tersinggung aku loh. Iya, masa dibilang hanya dipakai sekian persen. Tapi entah benar juga itu pikirku. Tak ada otak orang malas. Nggak pernah otaknya dipakai, nggak pernah dilatih untuk apapun. Nggak ada otak ini benar-benar dipakai gitu. Iya, sebenarnya orang yang menonton saja otaknya nggak dipakai, dia hanya melihat aja, menikmati aja, nggak pernah kreatif, kreasi baru, penemuan baru lahir dari orang seperti itu nggak pernah. Maka betul juga ya, mungkin 30% cuma otak kita dipakai ya. Iya, jadi belum terlambat ya, masih bagi yang punya anak kecil, dari kecil dilatih otak anak itu. Jangan bilang, belum bisa dia yang segitu-segitu. Yang dia bisa apa? 1, 2, 3 itu aja. Yang lain dia belum bisa. Kata siapa? Emang otak orang Yahudi itu beda bentuknya.
Beda apa namanya sel-selnya itu, saya rasa enggak. Cuma bedanya di mereka dari kecil itu sudah terus renungan apa namanya dihafal, diulang, dilatih gitu ya. Iya. Makanya otaknya itu menjadi terlatih. Banyak pun bangsa yang hebat di dunia, otak yang paling hebat pasti dari orang Yahudi. Karena dari kecil anak-anak mereka itu firman Tuhan, terus sampai usia 12 baru boleh ke bait Allah. Di sana baru bertemu guru-guru lain, rabi-rabi atau yang lainnya. Jadi pengajar utama sampai umur 12 itu berarti sampai SD itu orang tuanya tok, gak ada yang lain. Keluarga di rumah saja. Kita ini sudah terlalu melepaskan tanggung jawab. Kita tidak mengajari anak kita apapun. Kadang ada anak firman Tuhan pun gak tahu, kerja di rumah pun gak tahu juga. Terlalu baik mamaknya semua. Jadi anak kasihan, dia udah lama pulang, jadi ngapain pun gak tahu. Ngelipat baju pun gak tahu, ngelipat selimut pun gak tahu. Meletakkan sepatu pun gak tahu, mandi sendiri pun gak tahu. Sampai mandi dia masih kita lihat di sini tumbuh jamur coba. Berarti mandi pun gak tahu kan? Bersikat dia masih kita lihat giginya kuning, kan ada itu. Apa gunanya sikat kalau nggak memutihkan coba? Masa bersikat menguningkan? Kan nggak ada itu. Iya, jadi seperti itu ya. Jadi banyak kita sudah melepaskan apa namanya, apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita menjadi tanggung jawab kita. Berbahagialah orang yang melatih diri di waktu mudanya, ya, dan ketika dia sudah menjadi dewasa, dia benar-benar memiliki kemahiran, ya. Jadi oleh karena itu anak-anak kami yang muda-muda ini jangan takut untuk kerja keras, jangan takut untuk melatih diri, menyiapkan diri, ya kan? Sampai ada anak, ya kan, masang skrup pun nggak tahu coba, pasang skrup, udah SMA nggak tahu. Iya, kata orang nggak berbakat, masa malah kalaupun tak berbakat hal kecil gitu kan semua bisa dipelajari. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidupnya sangat sederhana. Keluarganya bukan keluarga the have, orang kaya. Tapi kita melihat bagaimana dia punya iman kepada Bapa itu, ya. Bagaimana dia benar-benar menaati Bapak itu dalam hidupnya. Benar-benar benar-benar luar biasa lah kalau saya lihat. Iya. Dan mentalnya juga, lihat kayak mana mental Yesus itu. Iya, kerja keras no problem, ya kan? Iya, dulu bukannya ada becak, bukan ada mobil. Jalan kaki, enggak masalah. Dari satu kota ke kota yang lain. Kalau orang sekarang dekat pun ya kan bisa latihan paru-paru, ya kan, jalan sedikit enggak, panggil becak, Grab, Gojek, sehingga kayak mana paru-parunya pun tak bisa ya kuat, dan otot-ototnya pun semua lemah karena otot-ototnya pun ikut malas semua, nggak dipakai. Jalan pun bukan dia yang jalan, mobil yang jalan, bukan dia yang jalan, becak yang jalan. Jadi akhirnya kayak mana, lemah. Iya, ayunkan pisau itu kita bilang, gitu kan? Gitu dia. Ini namanya ya, tidak benar-benar melatih tubuh ini, saudara-saudara sekalian, pelajaran kesehatan. Makin tua pun kita gitu. Kalau tubuh ini ditidurkan aja, gak akan ada lagi kemampuan otot-otot ini. Makanya saya pakai ban dalam loh, saya taruh di kamar, tarik-tarik gini, tarik-tarik supaya ini masih bisa dia ototnya hidup. Kalau gini saja sudah sakit, kan dulu aku gitu juga, sakit udahlah, daripada sakit tapi dilatih dia gitu, akhirnya kok jadi bisa lagi dia punya tenaga gitu. Kaki ini pun gitu kan, kaki saya ini udah sakit kalau jalan, jadi kursi roda itu makin memanjakan dia. Terakhir berdiri pun tak bisa lagi. Harus latihan lagi berdiri. Pergi lagi ke dulu kan udah buat besi di situ supaya berjalan di tengah-tengahnya. Itu kan supaya
ototnya itu hidup lagi dia gitu. Ini nggak hidup. Kalau udah tua olahraga pun malas. Yang muda pun malas. Udah ayo olahraga bilang. Udah tadi aku nyapu katanya. Nyapu sama olahraga sama tuh enggak? Gak ada latihan. Jadi untuk fisik saja ada latihan seperti itu. Untuk rohani gak berlatih kayak mana itu coba? Kayak mana? Baca firman Tuhan sebulan sekali. Atau seminggu sekali. Itu pun hanya di hari Minggu. Macam mana punya otot rohani yang kuat? Daya tahan nggak ada, makanya sedikit saja udah keok, ya sedikit saja sudah kalah kita karena nggak berlatih kita secara rohani, nggak berlatih. Yesus berlatih dalam tubuh manusia itu, walaupun dia Tuhan. Alkitab berkata dia telah belajar, dia belajar loh, dia Tuhan, dia belajar. Dia belajar menghadapi apapun, dia belajar. Dia diejek, dia dihina. Sekalipun dia lakukan semua yang baik, orang tidak bisa menerima apa yang dia lakukan. Bahkan ya ketika dia menyembuhkan orang yang di kolam Bethesda itu. Karena dia berkata, Bapakku masih bekerja hingga saat ini, maka aku pun bekerja. Itu artinya dia menyamakan diri dengan Allah. Mereka mau lempari dia dengan batu loh. Tapi dia berlatih. Dia tidak berdosa walaupun begitu banyaknya tantangan, pergumulan yang dia hadapi. Semua yang dilakukannya, mereka misunderstand, semua salah mengerti. Tetapi dia tetap kita melihat teguh berdiri. Saya berpikir ini luar biasa. Dia menjadi sama dengan kita namun dia tidak berdosa. Bukan dia dikecualikan dari pencobaan, bukan dia dikecualikan dari permasalahan hidup. Tidak ada dikecualikan dia dalam bentuk pencobaan-pencobaan yang ada. Tapi dia bertahan. Karena hubungannya dengan Bapa, karena ketetapan hatinya, dia mau sungguh-sungguh ikut ya apa yang dikatakan Bapa dalam hidupnya. Dia merendahkan diri juga dalam kematiannya. Kematiannya adalah kematian yang tersulit. Ada banyak kematian yang lain yang lebih mudah. Mungkin suntik lebih mudah ya. Atau dilempari dengan batu hanya beberapa menit saja mungkin sudah mati. Ya. Atau cara-cara lain seperti yang ada hari ini dalam hukuman mati, listrik atau apa itu jauh lebih mudah karena hanya dalam hitungan detik. Tapi mati di kayu salib adalah cara mati yang tersulit. Karena bayangkan bergantung antara bumi dengan langit. Hanya paku yang menahan kaki, hanya paku yang menahan tangan. Peredaran darah ke otak, peredaran darah ke jantung, dari bawah ke atas dalam keadaan tergantung. Itu tidak sama dengan ketika kita berdiri. Tidak sama. Bahkan besar kemungkinan oksigen yang ke otaknya itu pun nggak sampai lagi setelah sekian waktu. Cukup lama bukan dia disalibkan? Iya. Jadi kita melihat kematiannya adalah kematian yang mengenaskan. Tapi dia bersedia menjalani itu semua. Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia kekurangan hikmat. Karena tidak ada jalan keselamatan yang lain. Selain manusia diganti dengan manusia. Tidak ada keselamatan bagi kita kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Membayar lunas seluruh hutang dosa kita. Menggantikan kita yang harusnya mati. Dia telah merendahkan dirinya. Kelahirannya
kehidupannya, kematiannya tidak ada menunjukkan dia seorang yang hebat. Padahal dia hebat. Dia Allah. Dia pencipta. Karena dia segala sesuatu ada. Apapun ya, dia sanggup menggenapkan semua yang pernah dikatakannya. Tapi dia benar-benar merendahkan dirinya sampai mati tadi. Tapi dia tidak berdosa sama sekali. Saya bangga punya Tuhan seperti dia. Yang bertahan. Ya, dalam keadaan rendah pun bertahan. Di tengah segala keadaan. Dia tetap menaati Bapa sampai mati di kayu salib. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat yang ke-9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jalan untuk naik itu adalah menurun. Iya, jalan menurun itu adalah kalau kita selalu naik. Kalau kita selalu meninggikan diri. Apa yang dikaruniakan Bapa kepadanya. Kalau dia sudah merelakan dirinya, datang ke dalam dunia menjadi manusia. Apa yang Bapa berikan kepadanya. Kalau di tengah segala kesulitan penderitaan dia melekat kepada kebenaran, kepada Bapa. Apa yang Bapa karuniakan kepadanya. Kalau dia bersedia mati, tidak memikirkan kepentingannya. Dia memikirkan kepentingan manusia yang justru berdosa dan membelakangi dia. Yang hidupnya suka-suka hatinya. Yang justru kebalikannya mencari kemuliaan. Yesus merendahkan diri serendah-rendahnya, tidak meninggikan diri setinggi-tingginya supaya dihargai dan dimuliakan. Kepada dialah dikaruniakan peninggian itu. Apa yang dikatakan tadi di sini, Allah sangat meninggikan dia. Bapa meninggikan dia di atas segala-galanya. Kita teringat doa Yesus di dalam kitab Yohanes. Permuliakanlah aku. Berikanlah kepadaku kembali kemuliaan seperti kemuliaan yang kumiliki sebelumnya. Dan kita tahu bahwa dia tidak berhenti di kuburan, dia bangkit. Dan Allah mendudukkan dia di sebelah kanannya. Artinya Allah Bapa memberikan segala kuasa kepadanya. Iya, namanya di atas segala nama lain. Dan dikatakan tadi kepada namanya ini nanti semua orang akan bertekuk lutut. Bangsa-bangsa akan diberikan ganti nyawanya. Semua mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Apa perlunya orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan? Karena dengan pengakuan itulah Bapa dimuliakan. Masih ingat apa yang dikatakan oleh malaikat-malaikat kepada para gembala? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu rame-rame malaikat yang lain ya sepasukan bernyanyi bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia, orang yang percaya, yang berkenan kepadanya.
Bagi dia yang telah merendahkan diri, Allah telah memberikan kemuliaan. Ketika dia mati, dia tidak dibiarkan tinggal di kuburan. Dia bangkit dari antara orang mati. Begitulah cara peninggian yang dilakukan oleh Bapa. Bahkan setelah dia bangkit, dia tidak di bumi ini, dia naik ke surga, didudukkan di sebelah kanan Allah. Segala kuasa telah diserahkan kepadanya, baik di surga, baik di bumi ini. Dia menjadi pohon keselamatan bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya kalau kita mengulang lagi merayakan Natal ini, kita ingat lagi ya bahwa dia telah datang menjadi juru selamat semua orang yang benar-benar sadar dia hilang, benar-benar sadar dia berdosa. Tuhan tidak datang kepada orang yang enggak berdosa. Ya, dokter tidak perlu untuk orang sehat. Dokter perlu untuk orang sakit. Yesus perlu untuk orang yang terhilang di hadapan Allah. Yesus perlu untuk orang yang berdosa. Apakah kita sadar kita orang berdosa? Dengan apakah kita dapat diselamatkan? Saudara coba pikirkan dalam hidup ini. Dengan apa kamu mau diselamatkan? Dengan apa Tuhan akan menerima kamu? Cukupkah surat baptisan akan membawa ke sorga, menyelamatkan? Cukupkah seluruh penghargaan, ya, hadiah-hadiah, penghargaan, sertifikat, kedudukan, baik kedudukan gerejawi, bisakah pelayanan pun menyelamatkan? Tidak ada yang dapat menyelamatkan. Hanya satu yang dapat menyelamatkan. Siapa itu? Juru selamat. Siapa juru selamat? Yesus. Dosa apakah yang dia tidak bisa ampuni? Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia berkuasa mengampuni segala dosa. Dosa apa? Bohong? Bisa? Dosa berzina? Pencemaran diri? Pikiran kotor? Kemabukan? Ya, memakai mantra-mantra? Kutuk penyembahan berhala? Bisa ya? Dosa apa yang dia tidak dapat ampuni? Selalu jalan sendiri, merenung sendiri, mengandalkan diri sendiri, kekuatan sendiri, merasa hebat. Bisa diampuni? Tidak ada dosa yang terlalu besar yang tidak dapat diampuni. Cuma satu dosa yang tidak dapat diampuni. Tahukah saudara dosa yang tak dapat diampuni? Tidak mau bertobat, itu aja. Karena kalau orang tidak mau datang kepada Tuhan, walaupun darahnya sudah mengalir di kayu salib, walaupun nyawanya sudah dikorbankan, tapi orang itu bilang, aku gak mau, katanya. Kalau dia gak mau bagaimana? Tetaplah dia di dalam hukuman. Tetaplah dia dalam dosanya. Lautan api menurut Matius pasal 5 tidak diciptakan untuk manusia, tapi itu untuk iblis dan para malaikat yang memberontak. Tetapi orang yang terseret oleh karena mengikuti iblis, oleh karena lebih mempercayai gelap daripada mempercayai Tuhan, dia akan ditarik juga ke sana, terseret arus kegelapan yang membawa orang untuk tidak bertobat, membawa orang untuk tidak merendahkan diri dan diselamatkan. Siapa tahu ada di sini yang mau merendahkan diri. Tuhan kita telah merendahkan diri. Dia hebat tapi menjadi orang yang begitu lemah, seperti hina, padahal dia begitu kayanya untuk menyelamatkan kita manusia. Jadi kalau kita senang dengan pribadi Yesus yang begitu rendah hati dan begitu agung,
Dia mau berkorban untuk orang lain, untuk kita yang berdosa. Apakah kita mau merendahkan diri dan benar-benar tidak lagi mempertahankan harga diri, tidak mempertahankan kemuliaan, tak betul-betul datang kepada Tuhan untuk diampuni. Berbahagialah orang yang menerima pengampunan dosa. Berbahagialah orang yang diampuni Tuhan, segala pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu, tidak lagi munafik, tapi apa adanya dia datang kepada Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus sudah mati di kayu salib untuk kita. Darahnya sudah lama tercurah, tersedia untuk pengampunan dosa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adakah di antara kamu yang belum pernah menerima pengampunan dosa? Pada pagi menjelang siang hari ini, sungguh berkata, Tuhan, hari ini aku tahu aku orang berdosa. Engkau datang dari surga, Engkau merendahkan diri serendah-rendahnya, Engkau bahkan mati di kayu salib. Engkau sudah bangkit dari antara orang mati kembali ke surga. Segala kuasa sudah di tanganmu. Engkau pokok keselamatan bagi bangsa-bangsa. Engkau yang ditentukan oleh Allah Bapa. Maukah engkau hari ini berkata, hari inilah Tuhan, jangan lagi lewati aku. Hari ini Tuhan, aku mau sungguh-sungguh merendahkan diri. Engkau sanggup merendahkan diri, kenapa aku tidak sanggup merendahkan diri? Mengapa tetap di bawah kegelapan? Mengapa tetap ditipu oleh iblis? Maukah engkau merendahkan diri, menerima Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, dan mengikuti Dia dalam hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya? Saya bertanya, adakah yang mau? Silakan angkat tangan kalau ada. Adakah saudara yang mau menerima Yesus hari ini? Tidak perlu lihat orang lain. Saudara berhadapan dengan Tuhan. Tuhan merendahkan dirinya. Ya, ada yang mau? Silakan angkat tangannya sebelum kita berdoa. Tinggi-tinggi. Yang di rumah juga silahkan, kalau ada yang mau menerima Tuhan Yesus, silahkan angkat tangan. Anak-anak remaja kami ini juga yang belum diselamatkan, silahkan. Tinggi-tinggi, jangan lihat kiri dan kanan. Atau kita menundukkan kepala semua supaya jangan dilihat oleh orang lain. Mari kita menundukkan kepala, tinggi-tinggi angkat tangannya. Bagi orang yang hari ini mengakui dia orang berdosa, dia mau merendahkan diri, dia mau menerima Tuhan Yesus pokok keselamatan. Dia mau keluar dari dosa dan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Masihkah ada lagi? Tinggi-tinggi. Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap tangan yang teracung di hadapan-Mu. Dengan sadar mereka menyadari mereka orang berdosa. Kami mengucap syukur kalau hari ini ada keputusan dalam hati mereka. Untuk sungguh-sungguh keluar dari dosa itu. Untuk sungguh-sungguh menerima anugerah yang besar itu. Yesus yang datang dari sorga. Yesus yang sudah memberikan dirinya serendah-rendahnya, bahkan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Kami berdoa Tuhan supaya Engkau-lah meneguhkan keputusan saudara-saudara kami ini. Supaya sungguh mulai hari ini mereka akan datang kepada Tuhan menyelesaikan dosa-dosa mereka. Dan menerima Engkau dalam hidup mereka. Kiranya Roh-Mu memeteraikan keputusan ini. Supaya benar-benar mereka menjadi baru. Mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Silakan turunkan tangannya. Kami mengucap syukur ya Allah kami. Untuk firman-Mu yang boleh diberitakan. Kiranya kemurahan Tuhan turun. Supaya kami sadar. Kalau kami terus di jalan yang meninggikan diri dan melawan Allah, maka kami akan turun serendah-rendahnya
bukan saja ke jurang ke dunia orang mati, tapi kami akan turun serendah-rendahnya ke tempat hukuman selama-lamanya. Tapi Engkau telah merendahkan diri, supaya kami yang rendah ini boleh sungguh-sungguh memperoleh pengampunan dosa, memperoleh damai sejahtera, memperoleh kebahagiaan karena Tuhan mau mengampuni dan menerima kami. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus akan meneruskan firman-Mu, supaya jikalau masih ada anugerah, pintu itu belum tertutup, kiranya waktu yang masih ada tidak disia-siakan oleh orang yang sudah mendengar berita Natal disampaikan hari ini. Juga kami berdoa bagi kami yang sudah mengalami pengampunan dosa. Tuhan, Engkau datang serendah-rendahnya. Engkau tidak memikirkan dirimu, Engkau memikirkan orang lain. Bangkitkanlah dari antara kami orang-orang yang memiliki pemikiran dan hidup seperti pikiran dan kehidupan yang Tuhan miliki, yaitu rela merendahkan diri, rela berkorban, rela berjuang, rela bertahan, supaya ada orang lain yang akan pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Adakah saudara yang sudah bertobat, hari ini mengambil keputusan, betapa egoisnya aku selama ini. Aku hanya memerlukan Yesus untuk diriku, apapun untuk diriku. Tapi hari ini firman Tuhan berbicara supaya kita merendahkan diri. Kita tidak hidup untuk diri sendiri. Kita memiliki pikiran Kristus. Kita juga bersedia memberi hidup supaya orang lain diselamatkan, apapun harga ataupun apapun akibatnya nanti dalam hidup kita. Adakah yang demikian? Mari silahkan juga angkat tangannya tinggi-tinggi. Jangan lihat kiri dan ke kanan. Saudara yang mau sungguh-sungguh tidak lagi hidup untuk diri, mau hidup untuk Tuhan, mau berkorban, mau menyangkal diri, mau merendahkan diri supaya orang lain bisa sampai kepada keselamatan. Masih ada lagi? Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini dengan keputusan ini, supaya sungguh ini juga dimeteraikan oleh Roh Tuhan. Kalau Engkau sudah mati untuk kami, Engkau sudah berdarah-darah supaya kami diampuni. Tuhan, biarlah ketetapan hati dari saudara-saudara kami ini Tuhan meteraikan, supaya hidup mereka mulai hari ini akan berbeda. Mereka tidak lagi hidup untuk diri sendiri. Mereka tidak berdoa hanya untuk diri mereka sendiri, kepentingan mereka, kebutuhan mereka. Mulai mereka memikirkan apa yang Tuhan pikirkan. Mulai mereka gumulkan apa yang Tuhan gumulkan. Dan bahkan mereka rela berkorban supaya ada orang lain, entah itu siapapun, anak, keluarga, orang lain, tetangga, orang sekantor, teman di tempat bekerja, siapapun, bisa sampai kepada keselamatan. Karena kami tahu tidak ada keselamatan yang lain. Hanya Yesus satu-satunya pohon keselamatan yang layak. Oleh karena hanya Dia satu-satunya yang tidak berdosa, yang berkenan kepada Bapa dan dapat membayar lunas seluruh hutang dosa kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan saudara-saudara kami ini. Tuhanlah memberkati supaya mulai hari ini ada suatu perubahan bagi hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Silakan turunkan tangannya. Kita mengucap syukur untuk Natal ini yang sudah berakhir. Sampai di sini sekaligus ibadah minggu ini juga berakhir. Jemaat pulanglah, terimalah berkat Tuhan. Kasih setia dari Allah Bapa,
keselamatan di dalam Tuhan Yesus saja. Dan Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya akan menyertai saudara hari ini, seterusnya, selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Tuhan kokohkanlah setiap orang yang sudah diselamatkan. Tuhan tolonglah mereka untuk benar-benar berdiri teguh dan menjadi terang bagi orang-orang di sekitar mereka. Supaya jangan oleh karena kami orang tidak sampai selamat, kami menjadi batu sandungan untuk keselamatan mereka. Biarlah setiap orang akan menjadi terang dan orang lain akan melihat Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan, hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Natal untuk kita semua. Boleh salami yang di dekatnya. Iya. Nanti pulang baru dengan yang lain. Sekarang dengan yang dekatnya dulu.